Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Suryani. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai permasalahan pendidikan paling krusial di Indonesia, isu dan solusinya. Sebelum saya membahas tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia, di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat masalah pendidikan. Masalah pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi, masalah pendidikan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud dalam bidang pendidikan. Adapun faktor-faktor penyebab masalah pendidikan di Indonesia, yang pertama, pertambahan jumlah penduduk yang cepat. Yang kedua, kemampuan ekonomi keluarga. Yang ketiga, kesadaran akan arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Yang keempat, terbatasnya daya tampung satuan pendidikan. Yang kelima, kualitas tenaga pendidikan. Yang keenam, perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketujuh, aspirasi masyarakat dan tuntutan dunia pekerjaan. Dan yang kedelapan, keterbelakangan budaya. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Menurut staf ahli Kemendikbud Profesor Dr. Kacung Marijan, masalah utama pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, kualitas guru yang masih rendah. Yang kedua, kualitas kurikulum yang belum standar. Yang ketiga, kualitas infrastruktur yang belum memadai, dan yang keempat, kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pendidikan yang pertama, yaitu kualitas guru yang masih rendah. Keadaan guru di Indonesia saat ini amat sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Ini dibuktikan dengan presentasi guru menurut kelayakan mengajar pada tahun 2002 sampai 2003, yaitu untuk SD negeri, guru yang layak mengajar hanya memiliki presentase 47,3%, SD swasta 3,3%, SMP negeri 43,4%, SMP swasta 20,7%, SMA negeri 38,0%, SMA swasta 29,1%, SMK negeri 19,0%, dan SMK swasta 37,7%. Untuk masalah pendidikan yang kedua yaitu kualitas kurikulum yang belum standar. Kurikulum pendidikan di Indonesia juga menjadi masalah yang harus diperbaiki. Pasalnya, kurikulum di Indonesia hampir setiap tahun mengalami perombakan dan belum adanya standar kurikulum yang digunakan. Berdasarkan informasi yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 11 kali, terhitung sejak Indonesia merdeka. Dan sekarang sistem pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum 2013. Untuk informasi lebih jelasnya bisa dilihat pada data di atas. Mengingat sering adanya perubahan kurikulum pendidikan akan membuat proses belajar mengajar terganggu, karena proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan berganti mengikuti adanya kurikulum yang baru. Terlebih jika inti kurikulum yang digunakan berbeda dengan kurikulum lama, sehingga mengakibatkan penyesuaian proses pembelajaran yang cukup lama. Masalah pendidikan yang ketiga yaitu kualitas infrastruktur yang belum memadai. Dari dulu hingga sekarang, masalah infrastruktur pendidikan masih menjadi hantu bagi pendidikan di Indonesia. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan untuk perbaikan infrastruktur. Berdasarkan data Kemendiknas, secara nasional saat ini Indonesia memiliki 899.016 ruang kelas SD, namun sebanyak 293.098 atau 32,6% dalam kondisi rusak. Sementara pada tingkat SMP saat ini Indonesia memiliki 298.268 ruang kelas, namun ruang kelas dalam kondisi rusak mencapai 125.320 atau 42%. Selain itu, menurut Bank Dunia atau World Bank menyoroti banyak sekolah di Indonesia yang masih kekurangan elemen dasar untuk mendukung pembelajaran siswa. Para kepala sekolah di Indonesia lebih cenderung menunjukkan kekurangan infrastruktur dan materi di sekolah mereka. Misalnya, 29% kepala sekolah di Indonesia menunjukkan kekurangan materi yang besar. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Meksiko yang hanya berkisar 20%, Filipina 14%, dan Brazil
10%. Padahal belanja untuk pendidikan telah meningkat secara drastis didorong oleh aturan anggaran 20%. Anggaran pendidikan untuk tahun 2019 adalah sebesar 491 triliun. Peningkatannya lebih dari 3 kali lipat sejak 2021. Namun tetap saja masalah infrastruktur Indonesia belum dapat teratasi. Masalah pendidikan yang keempat yaitu kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Pendidikan di Indonesia menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya di perguruan tinggi, melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Berdasarkan informasi dari Berita Liputan 6, sebanyak 35,90% anak tidak sekolah karena faktor biaya. Walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat bantuan operasional sekolah atau dana BOS, semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan. Baik, di sini juga saya menyajikan data-data mengenai pendidikan di Indonesia. Yang pertama, data UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau Human Development Index. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996. Ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Selanjutnya, menurut The World Economic Forum Swedia, pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Selanjutnya, berdasarkan data Global Talent Competitiveness Index atau GTCI tahun 2020, Indonesia ada di peringkat kelima pada tingkat ASEAN. Bisa dilihat pada data di sebelah kanan, jadi GTCI ini merupakan pemeringkatan daya saing negara yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur bagaimana suatu negara berkembang menyediakan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing. Pada tahun 2019, peringkat Indonesia pada Global Talent Competitiveness Index menempati posisi ke-67 yang kemudian meningkat ke posisi 65 di tahun 2020 dari 132 negara. Meskipun meningkat, tentu dengan data yang ada saat ini, daya saing Indonesia dengan negara lain masih rendah. Pada tingkat ASEAN saja, daya saing Indonesia juga masih rendah. Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 78,48. Peringkat berikutnya disusul oleh Malaysia 60,04, Brunei Darussalam 52,17, Filipina 47,52. Sementara itu, Indonesia ada di peringkat kelima dengan skor 41,81, hanya unggul dari negara Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Solusi mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Menurut pendapat saya, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama untuk masalah kualitas guru yang masih rendah. Bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dengan cara meningkatkan kemampuan kepemimpinan guru dan pengelola sekolah dengan melakukan pendampingan guna mewujudkan manajemen sekolah yang baik. Proses yang dilakukan dapat berupa konsultasi, lokakarya, dan pelatihan kepada guru, staf, dan pimpinan sekolah. Untuk meningkatkan kualitas guru juga bisa dilakukan dengan memfasilitasi guru untuk mengikuti berbagai macam pelatihan demi meningkatkan skill, dan juga meningkatkan program beasiswa bagi guru yang ingin memperdalam ilmu mengajarnya melalui kuliah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas guru juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi masalah pendidikan yang kedua mengenai kualitas kurikulum yang belum standar, menurut pendapat saya, bisa dilakukan dengan merubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar, menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin, dan membersihkan organ-organ kurikulum dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi masalah pendidikan yang ketiga
Mengenai kualitas infrastruktur yang belum memadai, menurut pendapat saya bisa dilakukan dengan melakukan pemerataan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Kemudian, membuat sistem pendidikan yang pasti dan akurat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi masalah pendidikan mengenai kurangnya ketersediaan dana pendidikan menurut pendapat saya dengan cara meningkatkan anggaran APBN untuk pendidikan. Seperti kita ketahui, anggaran untuk pendidikan sebesar 20%. Sebaiknya pemerintah menaikkan anggaran untuk pendidikan menjadi 25%. Kemudian juga memberikan keringanan biaya pendidikan kepada masyarakat kurang mampu dengan cara memperbanyak beasiswa dan bantuan biaya pendidikan lainnya seperti dana BOS dan lain-lain. Selain itu, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, sampai saat ini, masalah pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya teratasi. Permasalahan paling krusial pendidikan di Indonesia antara lain yang pertama, kualitas guru yang masih rendah. Yang kedua, kualitas kurikulum yang belum standar. Yang ketiga, kualitas infrastruktur yang belum memadai. Yang keempat, kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Sebenarnya, yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek. Sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan sebagai bahan untuk membuat presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.